Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuripam Fajri. Saya merupakan seorang mahasiswa dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang berada di Bangkinang. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat atau yang biasa dikenal dengan Kesmas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai radiodiagnostik dan serta alat-alatnya yang dikenal dalam dunia kesehatan. Sebelum itu, radiodiagnostik ini merupakan salah satu ilmu yang berada di dalam kedokteran yang berguna untuk mendiagnosa atau menentukan kelainan yang terjadi pada seseorang. Biasanya dalam ilmu kesehatan banyak menggunakan ini di rumah sakit untuk mengecek apakah seseorang tersebut mengalami kelainan atau menderita sebuah penyakit. Dalam radiodiagnostik itu sendiri menggunakan radio elektromagnetik, dan alat-alatnya juga mengandung radiasi magnetik, gelombang suara, clear, dan lain-lain. Nah, seperti kita dengar ada tadi nuklir, gelombang suara, dan lain-lain. Apakah ini berbahaya? Tentu saja tidak, karena hal ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan dari seorang pasien tersebut. Nah, selain itu, ternyata banyak juga alat-alat yang mengandung radiodiagnostik ini untuk membantu seorang tenaga medis untuk menangani seorang pasien. Ini ada 6 alat yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama ada pesawat sinar X konvensional. Pesawat sinar X konvensional ini sebenarnya bukan hal yang baru untuk kita semua. Mungkin kita banyak menyebutnya dengan nama ronsen, karena ronsen merupakan nama penemu dari ini. Banyak orang yang salah menggunakan kata ronsen tersebut menjadi nama alat ini. Ternyata alat ini bernama pesawat sinar X konvensional. Alat ini menggunakan tabung hampa sebagai sumber elektron. Elektron ini akan dipercepat dengan menumbuk logam anoda dengan tumbukan kenyal sehingga mengeluarkan sinar X. Cara kerja alat ini, sinar X tersebut akan menyentuh tubuh dan akan diserap oleh tubuh. Selama itu akan memberikan gambaran kepada tenaga medis. Kelebihan dan kekurangan dari alat ini adalah kelebihannya sangat mudah. Biayanya murah, mampu ditemukan di fasilitas kesehatan terdekat seperti Rumah Sakit Umum Bangkinang dan tempat lain-lainnya dengan biaya yang terjangkau oleh semua kalangan. Biasanya digunakan oleh para masyarakat atau tenaga medis apabila terjadi patah tulang atau terjadi hal-hal lainnya seperti itu. Nah, kekurangannya sendiri ini memberikan gambar tidak 3 dimensi sehingga agak sulit dibaca atau sulit dimengerti secara keseluruhan, berbeda dengan alat-alat lainnya. Alat yang selanjutnya adalah fluoroskopi. Fluoroskopi menggunakan metode pencitraan tomografi. Proses digital menghasilkan gambar 3D atau 3 dimensi dengan organ tersebut, sehingga datanya lebih akurat dan lebih besar daripada yang alat pertama tadi, yakni sinar pesawat X konvensional. Kelebihan dan kekurangannya adalah radiasi yang dihasilkan tidak terlalu bagus atau terlalu besar untuk seorang manusia, sehingga orang hamil dilarang menggunakan alat ini. Yang ketiga adalah mamografi. Mamografi ini sendiri menggunakan sinar X radiasi rendah dan tidak mudah untuk menembus kulit, jadi diperlukan 2 lempeng. Biasanya mamografi ini sendiri digunakan untuk memeriksa apakah ada sel kanker payudara pada seorang perempuan, tapi bukan berarti seorang laki-laki tidak bisa menderita kanker payudara. Yang keempat adalah komputer tomografi atau yang biasa disebut dengan CT scan. Nah, hal yang satu ini sering kita lihat di dalam televisi, baik di film atau sinetron. Ini memuat gambar yang dengan berbagai sudut tubuh kita, dan informasinya jauh lebih rinci dari alat yang pertama, sehingga hal ini lebih mudah untuk membaca datanya, sehingga kita bisa lebih mengetahui apa masalah-masalah yang ada dalam tubuh kita. Selanjutnya adalah magnetic resonance imaging atau disingkat MRI. Nah, MRI ini sendiri berbentuk seperti tabung, nanti kita berbaring lalu kita masuk ke dalamnya. Kelebihannya adalah gambar yang diberikan sangat-sangat bagus, tapi juga memiliki efek samping berbahaya, karena apabila dalam waktu yang lama akan berbahaya bagi pasien tersebut. Yang terakhir adalah ultrason. Nah, ultrason ini sendiri lebih banyak digunakan oleh ibu-ibu hamil untuk mengecek kehamilannya, karena menggunakan gelombang suara untuk melihat gambar atau mendapat pencitraan seperti yang kita kenal dengan nama USG. Hal ini tidak memiliki efek samping karena dapat dilihat jika bisa digunakan ketika ada bayi di dalam perut. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.